Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan keluarganya sekalian. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Vicky Andriani dengan NPM 21901011022. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu ikhlas. Apakah kita selama ini udah benar-benar ikhlas? Teman-teman semua, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa lita'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Yang kedua, ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan berbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal, disanjung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan, dengan pengertian seperti amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar, sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Di antara hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bazzar dari Adahak Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Teman-teman semua, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati adalah merupakan inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak semua amal ibadah kita sia-sia. Pekerjaan yang kita kerjakan tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya harus selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak langkah dan tindakan, kesemuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Jadi gak ada niat lain nih teman-teman, karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian. Dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Teman-teman semua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, dan Allah berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Dalam surah Az-Zumar ayat 2.
Teman-teman semua, dari ayat tadi Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, beribadah dan takin itu hendaknya ditujukan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Kata-kata humakah adalah hidup dari bergeraknya jasad itu adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan amal kita akan menjadi hampa. Jangankan akan dapat memetik buahnya yang lezat manis kita cinta rasanya oleh anak cucu kita, bahkan ketika masih hidup amal itu telah menjadi bala kepada kita. Al-Hulayani berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini dan panitia ini didirikan oleh orang, berapa banyak koperasi ini dan itu didirikan orang. Semuanya itu lengkap dengan anggaran dan dasar rumah yang muluk-muluk, tapi hanya berumuk setumpuk jagung saja belum sempat mengecap untuk malah belum kering semula yang didirikan tadi telah mati. Apakah yang menjadi sebab musababnya bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bahkan bukan kekurangan perhatian, tetapi semuanya itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya. Demikian ungkapan guru besar Al-Hulayani. Akan tetapi, mulanya suatu pekerjaan usaha dicemoohkan, dicibir, dan diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi dan dirintangi. Namun, karena digerakkan dengan keikhlasan, artinya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujian. Cibir berubah menjadi pujian, amal usaha itu tadi menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Yang mendirikannya tadi telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan di setiap masa dikenal. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40 dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang baik, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal didorong oleh rasa ikhlas. Teman-teman, dari pembicaraan tadi dapat kita simpulkan ya, yang pertama, bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghindari kepentingan bersama, tentu nasib kelembagaan kita seperti masjid-masjid, madrasah, langgar dan musola, rumah-rumah penyantun kita tentu tidak berkeadaan yang ada sekarang. Yang kedua, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacir segala amal kita. Yang ketiga, maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya atau memberi kepada orang yang tak berguna lagi kepada kita atau sudi memberi kalau ada balasannya. Tetapi ikhlas itu mengerjakan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni ibadika ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba Engkau yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulisin. Amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bagi kita semua dan akhirnya semoga bermanfaat. Tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang tak sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Saya punya pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.